Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Wardah dari Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan. Di sini saya berkenan untuk menjelaskan tentang sanksi pelaku gratifikasi, korupsi, radikalisme, narkoba menurut undang-undang. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan pelanggaran terhadap hukum harus mendapat sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana gratifikasi dan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak integritas aparatur pemerintah dan kepercayaan publik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku gratifikasi dan korupsi dengan ancaman pidana penjara dan denda yang berat sebagai upaya preventif dan represif terhadap perilaku menyimpang tersebut. Di sini saya akan menyinggung tentang apa itu gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian uang atau barang lain kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam rangka pelaksanaan tugas atau jabatan yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan pegawai tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Adapun tujuan sanksi gratifikasi yaitu satu, mencegah korupsi. Sanksi yang berat bagi pelaku gratifikasi dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan gratifikasi di masa depan. Dua, mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sanksi yang tegas dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan meningkatkan integritas pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tiga, menghukum pelaku. Sanksi pidana penjara atau denda dapat memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku gratifikasi. Dengan demikian, sanksi bagi pelaku gratifikasi merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Selanjutnya, sanksi pelaku korupsi. Sanksi korupsi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Korupsi adalah kejahatan yang sangat serius dan dapat merugikan negara serta masyarakat. Adapun jenis sanksi korupsi yaitu pidana penjara. Pelaku korupsi dapat dijatuhi sanksi pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. 2. Denda. Pelaku korupsi dapat dijatuhi sanksi denda yang besarnya dapat mencapai 1 miliar atau lebih. 3. Pencabutan hak. Pelaku korupsi dapat dijatuhi sanksi pencabutan hak-hak tertentu seperti hak untuk memilih atau dipilih dalam pemilihan umum. 4. Pengembalian umum. Pelaku korupsi dapat diwajibkan untuk mengembalikan uang atau harta yang diperoleh dari hasil korupsi. Sanksi korupsi memiliki beberapa tujuan. 1. Mencegah korupsi. Sanksi yang berat dapat mencegah orang lain untuk melakukan korupsi. 2. Menghukum pelaku. Sanksi dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku korupsi. 3. Memulihkan kepercayaan. Sanksi dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan pemerintah. Dengan demikian, sanksi korupsi dapat menjadi efektif dalam mencegah dan menangani kasus korupsi di Indonesia. Selanjutnya, sanksi pelaku narkoba. Sanksi narkoba adalah hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindak pidana terkait narkoba seperti penggunaan, produksi, atau perdagangan narkoba. Adapun jenis sanksi narkoba yaitu 1. Pidana penjara. Pelaku narkoba dapat dijatuhi sanksi pidana penjara yang berat bahkan hukuman mati dalam beberapa kasus. 2. Denda. Pelaku narkoba dapat dijatuhi sanksi denda yang besar. 3. Rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, pelaku narkoba dapat diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi. Adapun tujuan sanksi narkoba yaitu
1. Mencegah penggunaan narkoba. Sanksi yang berat dapat mencegah orang lain untuk menggunakan narkoba. 2. Menghukum pelaku. Sanksi dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku narkoba. 3. Melindungi masyarakat. Sanksi dapat membantu melindungi masyarakat dan bahaya narkoba. Di Indonesia, hukum narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hukuman ini menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku narkoba termasuk pidana penjara dan hukuman mati. Selanjutnya, sanksi pelaku radikalisme. Hukum yang dijatuhkan kepada individu atau kelompok yang melakukan tindakan radikalisme, yaitu tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan politik, ideologi, atau agama. Adapun jenis sanksi radikalisme yaitu 1. Pidana penjara. Pelaku radikalisme dapat dijatuhi sanksi pidana penjara yang berat, bahkan hukuman mati dalam beberapa kasus. 2. Pencabutan kewarganegaraan. Dalam beberapa kasus, pelaku radikalisme dapat dijatuhi sanksi pencabutan kewarganegaraan. 3. Pembatasan aktivitas. Pelaku radikalisme dapat dijatuhi sanksi pembatasan aktivitas, seperti larangan berbicara di depan umum atau bergabung dengan organisasi lainnya. Tujuan sanksi radikalisme yaitu 1. Mencegah radikalisme. Sanksi yang berat dapat mencegah individu atau kelompok untuk melakukan tindakan radikalisme. 2. Menghukum pelaku. Sanksi dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku radikalisme. 3. Melindungi masyarakat. Sanksi dapat membantu melindungi masyarakat dari ancaman radikalisme. Adapun upaya pencegahannya yaitu 1. Meningkatkan pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas hidup. 3. Meningkatkan kerjasama. Adapun kesimpulannya yaitu sanksi pelaku gratifikasi, korupsi, narkoba, dan radikalisme diatur dalam berbagai undang-undang untuk menegakkan keadilan. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara, denda, hingga hukuman mati. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah dan menghukum pelaku gratifikasi, korupsi, radikalisme, dan narkoba, serta melindungi masyarakat dan negara dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan tersebut. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.